Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ryan Pradana. Saya akan menjelaskan bagian A, yaitu pengertian penilaian. Jadi, penilaian pendidikan atau educational atau evaluation merupakan kegiatan profesional bahwa individu dari para pendidik membutuhkan untuk melaksanakan bila mereka bermaksud merevisi dan meningkatkan belajar yang mereka usahakan dalam rangka memfasilitasi. Menurut Endang Purwanti, berpendapat bahwa evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Terima kasih. Saya Novi Rizky Wahyuni akan menjelaskan tentang fungsi penilaian. Fungsi penilaian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi hasil belajar dan fungsi evaluasi program pengajaran. Yang pertama itu ada fungsi formatif, yang dimana penilaian ini dilakukan pada akhir proses belajar mengajar untuk melihat di mana tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua itu ada fungsi sumatif, yaitu di mana fungsi sumatif ini bertujuan untuk melihat tingkat hasil keberhasilan peserta didik, yang dimana tujuannya itu untuk melihat tujuan mana yang udah dikuasai oleh peserta didik. Terima kasih. Selanjutnya, saya Lauri Jakaban akan menjelaskan tentang tujuan penilaian. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar peserta didik. Penilaian diantaranya yang pertama sebagai grading. Maksudnya adalah untuk mencantumkan atau membedakan kedudukan hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya. Yang kedua sebagai bimbingan, yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat peserta didik memahami dirinya, membuat langkah berikutnya, baik penilaian program, mengembangkan kepribadiannya, maupun penjurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Rahmadayanti. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk ke dalam kategori tertentu dan yang tidak. Yang kedua, sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan untuk menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Yang ketiga, sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik itu pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haliza sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian itu ada 3. Yang pertama menyeluruh. Menyeluruh di sini maksudnya yaitu penguasaan kompetensi atau kemampuan harus menyeluruh. Yang kedua itu ada berkelanjutan. Berkelanjutan yaitu guru hendaknya mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah berorientasi pada indikator ketercapaian, yaitu sistem penilaian hendaknya mengacu pada indikator ketercapaian yang sudah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fahli Nasution dari kelompok 4 Psikologi Pendidikan. Aspek yang dinilai. 1. Proses belajar, yaitu seluruh pengalaman yang dilakukan peserta didik. 2. Hasil belajar, yaitu ketercapaian setiap kemampuan dasar, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor yang diperoleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indasari. Saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah penilaian. Langkah-langkah penilaian itu terdiri atas 6 bagian. Yang pertama adalah buat kesimpulan spesifik mungkin dan untuk membuat keputusan-keputusan. Keputusan yang tepat tentu saja dibuat berdasarkan kesimpulan yang benar, dan kesimpulan dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, deskripsikan informasi yang dibutuhkan. Semakin tepat deskripsi data yang dibutuhkan, semakin cepat pemilihan cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Yang ketiga, lihat apakah informasi sudah ada yang tersedia. Bila informasi sudah tersedia dan dari jenis informasi yang dibutuhkan, mungkin saja tepat untuk digunakan. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Anafik ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu 4. Putuskan bila dan bagaimana cara mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi hendaknya dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. 5. Kumpulkan informasi yang dibutuhkan. Pada langkah pengumpulan data ini dijelaskan aturan penggunaan setiap informasi dan teknik-teknik pengumpulan data. 6. Analisis dan simpan informasi. Setelah informasi terkumpul atau diperoleh, guru harus menganalisis informasi tersebut.